Hai Propaners, kali ini kita punya meja yang ingin di finishing transparan menggunakan produk baru dari Propan. Produknya adalah Propan ECPU RX. Propan ECPU RX ini adalah finishing berbasis PU atau poliuretan di mana sudah tidak menggunakan thinner PU lagi, alias tidak ada pengenceran thinner lagi. Jadi di sini ada komponen A dan komponen B-nya, ya, ada catnya, ada hardenernya. Dia dicampur jadi satu, kemudian diaduk, kemudian langsung aplikasi by spray. Nah, Propan ECPU RX ini juga memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulan. Salah satunya adalah filmnya yang bisa sangat tebal. Jadi kita bisa aplikasi PU ini by spray dan hasilnya bisa tebal. Kemudian transparansinya yang bagus sekali. Jadi di sini mejanya punya serat-serat yang bagus, kita bisa expose lagi dengan produk Propan ECPU RX ini. Itu ada dua dari kelebihan-kelebihan dari Propan ECPU RX ini. Nanti di hasil akhir dari meja ini kita akan tunjukkan lebih banyak lagi dari keunggulan-keunggulan lainnya ya. Nah, di sini kita juga punya beberapa produk yang akan kita aplikasikan untuk meja ini. Yang pertama kita aplikasikan Impra Wood Filler WF115 Camper. Ya, di sini adalah Impra Wood Filler WF115 Camper yang digunakan untuk mendempul atau mengisi pori-pori kayunya. Kemudian kita aplikasikan Impra Wood Stain WS162B. Ini di sini ada warna salak brown. Kita gunakan untuk mewarnai serat-serat kayunya supaya warnanya bisa rata dan terlihat lebih menarik lagi. Baru setelah itu kita coating menggunakan Propan ECPU RX. Di sini ada shading sealer dan ada top coat-nya. Top coat-nya juga ada clear gloss, clear satin, dan clear doff. Di sini juga kita punya beberapa alat nih, KP untuk mendempul menggunakan Impra Wood Filler. Kemudian ada amplas juga, ya, amplasnya adalah amplas nomor 180 sampai amplas 400 untuk proses pengamplasan di setiap stepnya. Ada juga kuas kita gunakan untuk membersihkan setiap kita ada proses entah pengamplasan ataupun yang lainnya. Dan tentunya tidak lupa kita gunakan spray gun, ya. Spray gun ini kita akan nanti aplikasikan produk Propan ECPU RX ini. Terakhir ada kain. Kain ini untuk ya membersihkan nanti atau juga untuk mengaplikasikan Impra Wood Stain pewarna kayunya ke semua bidang dengan rata. Oke, ayo kita mulai aplikasi dari pengerjaan finishing meja ini. Pertama-tama kita amplas terlebih dahulu menggunakan kertas amplas nomor 180. Kita amplasnya searah serat ya. Jadi searah serat, tidak boleh melawan serat, harus searah serat. Nah, setelah kita amplas semuanya, baru kita bisa bersihkan dengan kuas. Kita bersihkan debu-debu amplasnya supaya tidak kotor. Dan pada saat aplikasi berikutnya itu tidak mengakibatkan ada banyak masalah di finishingnya. Nah, untuk bagian profil-profil ini kita amplas menggunakan amplas rabut seperti ini. Ya, kita amplas rabut. Kenapa? Karena profil-profil ini banyak sekali sudut-sudut yang tidak bisa dijangkau dengan kertas amplas biasanya. Oke, setelah pengamplasan, saatnya kita menempul. Nah, dempul di sini kita menggunakan Impra Wood Filler warna Camper. Kodenya WF115 Camper. Ya. Kenapa? Karena kayu yang kita gunakan ini, kayu pada meja ini adalah kayu mahoni. Jadi warnanya karena memang sudah merah, kita gunakan warna dempul yang similar atau sama ke arah warna kayunya. Oke, nah saat kita aplikasi kita gunakan KP ini untuk mengaplikasi dempul wood filler ini. Jadi kita aduk dulu sebelum aplikasi, kita aduk dengan rata. Kita aplikasikan dempul ini dengan di KP, itu pun juga harus searah serat ya. Untuk pendempulan pada profil, kita encerin dempul wood fillernya tadi dengan thinner serbaguna sebanyak 30%. Karena dempul untuk di bagian profil ini itu harus bisa yang cukup encer agar bisa masuk ke dalam pori-porinya lebih bagus. Ini sudah dienceri dengan thinner dempulnya dan kita aplikasikan dengan cara dikuas. Setelah kita kuas, kita langsung lap dengan kain majun ini supaya ada penekanan ke dalam pori-pori kayunya.
Jadi dempulnya bisa masuk dengan sangat bagus ke dalam pori-pori kayu. Setelah kita dempul menggunakan infrawood filler, kita tunggu kering maksimal 1 jam. Setelah itu kita amplas dengan kertas amplas nomor 240 seperti ini. Kemudian pastikan untuk bidang yang lebar seperti ini kita gunakan bantuan shading pad seperti ini. Ya, shading pad ini kita bisa buat dari kayu atau dari triplek yang kita tempel dengan karet. Dengan karet seperti ini ya. Nah, tujuannya apa? Supaya memudahkan pada proses pengamplasan, karena bidang yang lebar itu sangat susah amplasnya apalagi dengan tangan biasa. Ya, hasilnya pun kalau diamplas pakai shading pad ini bisa rata. Pastikan juga meskipun ini proses pengamplasan untuk wood filler, kita harus searah serat juga ya. Selain menggunakan shading pad, kita juga bisa menggunakan mesin amplas atau sander untuk memudahkan kita pada saat proses pengamplasan yang mungkin bidangnya jauh lebih besar dari top table ini. Pengamplasan dempul seperti ini, pastikan juga amplasnya sampai terlihat serat-serat kayunya lagi. Ya, karena ini adalah finishing natural. Kita mau expose seratnya kembali. Serat-seratnya semuanya kelihatan, kita bisa bersihkan dengan kuas seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, hasil pengamplasan yang benar. Jangan seperti ini. Ini masih ada dempul-dempul sisa yang belum kita amplas. Harus bersih seperti ini. Terlihat serat-serat kayunya kembali. Nah, untuk profil-profil seperti ini, kita nggak bisa amplas pakai amplas sanding pad seperti tadi. Kita bisa gunakan dengan amplas rabut seperti ini. Tujuannya sama, karena memang profil-profil itu ada bagian yang kecil sekali, yang nggak bisa diamplas menggunakan shading pad ataupun tangan biasa. Oke Propaners, setelah proses pendempulan dan pengamplasan sampai terlihat serat kayunya seperti ini, kita naik ke proses pewarnaan kayu menggunakan infrawood stain ini. Infrawood stain ini mempunyai 29 pilihan warna yang berbeda. Jadi Propaners bisa pilih warna-warna yang diinginkan berdasarkan project-project ataupun warna yang diinginkan. Nah, untuk meja ini kita akan mewarnai menggunakan infrawood stain warna cocoa brown dicampur dengan warna salak brown dengan pencampuran 2:1. Nah, ini adalah campuran infrawood stain antara warna cocoa brown dan salak brown tadi dengan pencampuran 2:1. Jangan lupa kita tambahkan thinner serbaguna sebanyak 300% dengan tujuan untuk memudahkan saat proses pewarnaannya supaya tidak terlalu tua hasil warnanya. Oke, sekarang kita mulai pewarnaan kayunya. Kita kuaskan searah serat juga ya. Kita kuaskan dulu sampai rata. Baru setelah itu kita bersihkan atau kita rapikan dengan kain majun. Kita wipe atau kita rapikan seperti ini. Kita lap sampai rata. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi rata warnanya dan terlihat lebih cerah lagi. Berikutnya kita buat campuran shading sealer Propan ECPU RX dengan perbandingan 2:1. 2 bagian untuk catnya dan 1 bagian untuk hardenernya. Kemudian gunakan saringan pada saat penuangan campuran cat ke dalam tabung spray gun untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada. Sekarang kita mau spray meja ini menggunakan shading sealer dari Propan ECPU RX. Pada saat aplikasi spray atau semprot, pastikan menggunakan alat air filter atau penyaring kelembapan udara pada kompresor atau di spray gun Anda, supaya terbebas dari air akibat dari kondensasi udara pada kompresor. Setelah kita aplikasikan shading sealer sebanyak 2 kali, dan kemudian kita tunggu kurang lebih sekitar 2 jam, baru setelah itu kita amplas dengan kertas nomor 400, kita lanjut ke proses coloring ya. Coloring ini tujuannya adalah untuk menyamakan warna-warna yang belang di kayunya ini. Oke, setelah proses coloring, kita tunggu sampai 1 jam. Setelah itu kita amplas dengan kertas amplas nomor 1000. Kita amplasnya ngabang aja, nggak usah ada penekanan, karena ini hanya proses
coloring doang. Jadi kita amplasnya ambang seperti ini. Oke, setelah itu kita bersihkan dengan kain majun atau kain bersih sampai permukaannya bersih dari debu-debu amplas. Top coatnya kita gunakan ECPU RX, ya, Clear Doff. Jadi Propan ECPU RX ini ada 3 tampilan akhir, ada gloss, satin, dan doff. Ya. Nah, untuk meja ini kita gunakan tampilan Clear Doff. Oke, ayo kita mulai semprot meja ini. Oke, Propaners, tadi itu adalah proses finishing dari Propan ECPU RX untuk meja ini. Nah, meja ini sekarang sudah jadi, sudah selesai semuanya, kita bisa lihat hasilnya. Terlihat sekali ini adalah kelebihan-kelebihan dari Propan ECPU RX. Yang pertama adalah lapisan filmnya itu tebal, ya. Di sini terlihat smooth, rata, nggak ada yang ambles, terlihat tebal. Kemudian yang kedua adalah transparansinya yang sangat bagus. Lihat, meskipun ini tampilannya doff, tapi dia masih bisa mengekspos serat-serat kayu dengan sangat indah. Terlihat jelas sekali serat-serat kayunya. Dan yang ketiga adalah mating orientasinya yang sangat rata. Meskipun tampilannya ini doff, terlihat doff-nya itu tidak ada belang-belang. Halus, doff, dan rata dari ujung ke ujung. Itulah kelebihan-kelebihan dari Propan ECPU RX ini. Nah, jangan lupa juga, Propan ECPU RX ini sudah tidak membutuhkan pencampuran thinner PU lagi. Jadi dia ready for use, siap pakai. Campur A dan B, kemudian aplikasi by semprot atau spray. Demikian proses aplikasi dari Propan ECPU RX ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video lainnya. Cari cat, cari Propan.